nama gue Anggiat, biasa dipanggil Unta. Gue dari divisi onboarding trainer. Gue Syifa, gue di sini sebagai account management. Halo, gue Mario, gue dari tim engagement Jubelio. Saya Afi, di Jubelio sebagai technical writer. Halo, nama gue Kanza Wira Pratama, gue dari divisi onboarding, bagian trainer. Hobi gue jogging, karena jogging itu menyehatkan tubuh gue. Hobi nggak ada sih, tapi suka kayak dengerin musik, tapi ya musik biasa aja, musik biasa. Nonton nggak terlalu juga, males, lebih ke males sih. Untuk hobi gue ngeband sama main kucing. Jalan-jalan, dengerin lagu. Saya suka Korea. Itu aja mungkin ya. Menjadi perenang, ya, perenang yang handal. Oke guys, Oke. di sini kita bakal main tebak kamus Jaksel Edition nih. Bang dong. Enggak, gue anaknya Depok banget soalnya. Oh, orang Depok ya. Tapi versi anak kantoran nih. Oke, kayak Tahu dong. nol deh kayak. Saya anak Jakpus, gimana nih? Mepet lah. Mepet lah. Iya, bisa dong. Ya, oke, cobain. Iya. Jadi, gue bakalan ngasih satu kata. Terus lo tebak nih artinya apa. Lo bisa ceritain di sini ada nggak sih yang relate sama kalimat tersebut di hidup kamu. Oh gitu. Khususnya pas di pekerjaan ya. Oh iya. Oke, gue mulai sekarang ya. Ya. Kata pertama itu ada overwork. Kerja berlebihan, maksudnya. Namanya yang berlebihan itu nggak baik nggak sih? Kerjaan lo lebih lah, too much lah. Tuh, nambah lagi istilahnya yang lain, too much. Kebanyakan kerja, lo udah kelar kerjaan tapi gak boleh pulang. Pokoknya kerja bener-bener di luar jam kerja. Mungkin kalau cuma kayak lewat sejam, 2 jam sih ya nggak apa-apa ya. Cuma itu bener-bener kayak Kelembur kayaknya sih ya. Cuma kalau di sini belum lembur, jadinya ya belum ngerasain lah overwork ya. Tapi lo pernah nggak sih ngerasain hal ini tuh di kerjaan lo? Selagi itu berdampak positif sama gue sih, mungkin gue bakal kerjain. Ambis ya? Hah? Ambis ya? Ambisius gue. Iya. Ketakut ya. Sabtu Minggu suka ada panggilan tiba-tiba gitu kan. Ya kalau Arjen ya mau nggak mau kan, gitu sih. Tuntutan kerjaan. Kalau di Jubelio, kalau sekarang enggak sih. Gue cenderung lebih chill, nyantai. Jadi kalau di Jubelio sekarang enggak. kalau sekarang sih di Jubelio untuk tas-tasnya sih masih ke handle di jam kerja ya gitu. Belum ngerasain sih yang sampai harus overwork gitu. Belum ya. Seru ya. Kedua, overwhelm. Aduh, gue paham tapi gimana ya? Kayak lebih ke merasakan daripada mengungkapkan gak sih? Overwhelm itu kayak gimana ya, perasaan saat banyak banget yang harus dilakuin tuh jadi kayak kebingungan kali ya. Overwhelm tuh kayak udah ini ya, exhausted gitu ya. Iya. Kayak, gue udah gak kuat nih, gue udah gak tahan gitu ya. Bebas ya. Di saat libur gue tidur berlebihan. Contohnya tidur tuh berlebihan. Sampai gue lupa makan, bangun-bangun kelaparan, itu nggak baik sih sebenarnya. Tidak dianjurkan buat teman-teman lainnya. Lo pernah nggak kayak misalnya keseharian lo kayak kadang-kadang, gue kayaknya berlebihan deh buat ngerjain ini. Pernah sih, beberapa kali lah kayak gitu. Kayak sebenarnya gue cuma bisa harus ngerjain sampai 10 lah misalnya, tapi kadang sampai 20 gue kerjain. Sesuai tugas aja. Kalau emang ada tugas buat besok, ya kerjaan buat besok. Tapi di besoknya ya kerjanya ya, bukan hari ini buat besok gitu. Nggak pernah lah kalau overwhelm mah. Oke, kata ketiga itu ada hektik. Contoh kayak tadi ya. Contohnya kayak tadi. Gue ganggu. Wah, padat banget lah. Kayak nafas jadi sulit. Tahu gue hektik. Iya. Hektik tuh kayak riweuh. Banyak kerjaan nih, gue bingung manage-nya mau ngerjain mana duluan. Jadwal tuh kayaknya penuh banget. Kalau kerjaan lagi numpuk ya atau banyak tuh biasanya tuh orang-orang Jaksel tuh sebutnya hektik gitu. Harus hektik biar kadang kerja kan sih. Riweuh, jadi kayak banyak kerjaan nih, gue bingung manage-nya mau ngerjain mana duluan. Karena gue kayak bukannya dikerjain satu-satu, malah heboh sendiri tapi nggak dikerjain.
Kalau hektik itu paling kerasa mungkin pas awal-awal ya. Jadi pas belajar soal API-nya itu sendiri, terus belajar product knowledge-nya Jubelio. Ya minggu-minggu sekarang ini kayaknya hektik lah, ikut training terus. Iya, sampai saat ini gue masih hektik dengan kerjaan gue karena ada yang harus gue selesaikan, ada deadline. Gimana ya? Gue nggak tahu, nggak ngerti, tapi gue selalu merasa sibuk di hari Jumat. Selalu sibuk hari Jumat. Biasanya gitu. Allah. Tapi lu sekarang nih udah gak hektik ya, gue liat-liat ya? Sebenarnya gue tuh bukan gak hektik ya, gue emang pinter manage kerjaan aja sih. Jadi gue emang bisa pilih-pilih mana yang harus gue kerjain duluan. Jadi gue nggak chill lah, santai lah. Santai aja. Karena kan gue ngadepin klien yang isunya ada-ada aja kan, yang gue berharap. Tapi orang-orang biasanya hari Senin tuh hektik, gue nggak. Oh, kebalik ya? Iya, Senin tuh malah gue sepi. Kata selanjutnya itu ada burnout. Berapi-api. Kayak mau meledak ya. Udah nggak kuat mau angkat tangan. Ngebul gitu ya. Itu Iya. artinya ngebul. Mungkin saat ini yang gue alami burnout. Efek dari hektik. Kebakar. Bakar, apanya tuh? Burnout itu kayak udah stres banget, stres karena ngerjain sesuatu yang kayaknya nggak beres-beres. Karena kayak kita udah saking pusingnya, terus kayak kita udah burnout tuh sampai kepala kita panas, stres. Jadi kayak adanya masukan-masukan dan hal-hal yang baru gue harus pelajari tuh sekarang dampaknya ke burnout gue nih. Pernah nggak ngalamin burnout kayak gitu? Kalau bisa dibilang burnout, hampir lah mungkin ya, hampir, cuma enggak lah. Terus stres kayak gitu lu pernah nggak? Kalau di Jubelio belum. Semoga enggak ya. Semoga jangan. Waktu itu di perusahaan gue yang sebelumnya itu kan tuh gue sempat handle kayak 100 sampai 200 klien kayak gitu ya. Ya kebayang lah kayak gimana kan, padet banget. Langsung kata selanjutnya itu ada work-life balance. Wah, Tahu dong. gua tahu banget tuh work life balance. Kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, nongkrong, bobo cukup, bangun-bangun kerjanya nggak harus buru-buru. Itu work life balance. Impossible buat gue. Ya kehidupan pekerjaan itu harus seimbang lah sama kantor gitu. Ya kan sama kehidupan sehari-hari itu harus dipisahin. Ya harusnya kan ya pekerjaan lo bener-bener seimbang sama apa yang lo butuhin juga kan. Maksudnya lo harus menyeimbangkan kerjaan lo dengan kehidupan lo juga gitu. Cuma susah nggak sih kita nemuin yang kayak gitu sekarang? Lu kalau dengan notif WA, MS Teams, Slack, lu nggak ada pusing, nggak ada anxiety sendiri gitu, nggak deg-degan gitu loh. After kerjaan mungkin bisa nyantui-nyantui, ngopi-ngopi sama bareng teman-teman gitu. Itu mungkin ya nggak terlalu untuk inilah kekerjaan gitu. Untuk di Jubelio sekarang aku rasa sih work life balance-nya aku nggak tahu ya, kalau di divisi aku sih masih kerasa baik ya gitu. Istilahnya kalau cuma kayak sekali 2 kali lembur itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Banyak yang bilang tuh agak cerahan gitu, mungkin karena lightning-nya atau apa kan gitu. Tapi ternyata karena work life balance di sini mungkin. Oke, selanjutnya ada mental health. Kesehatan mental sih ya. Itu penting banget sih. Soalnya kita kan kita sering diserang ya mental health kita ya, sama kerjaan, sama ini itu, sama tuntutan kehidupan. Kita sudah umur segini belum nikah. Ya intinya jangan sampai gara-gara hal-hal tertentu dalam kerjaan atau dari luar juga mempengaruhi mental kita juga gitu. Dan kontrol emosi kali ya, kaitannya sama itu kali ini. Di luar kemarin sakit-sakit yang maksudnya sakit kan nggak cuma fisik kan, maksudnya mental lu juga harus sehat. Yang kayak pressure, under pressure di mana-mana, aduh sekarang mahal sih. Tapi lu ada suka diagnos sendiri nggak sih kayak? Gue nggak merasa pernah begitu sih. Gue lebih ke, masa gue gitu kayak enggak. Iya. Maksudnya berani banget nggak sih kayak lo mendiagnosa diri lo sendiri gitu? Gue nggak berani sih. Kayak gue juga gak menerima kenyataan deh kalau gue kayak gitu. Kayak. Oh, mental health gue nggak bagus. Gue sebenarnya kayak orang pada umumnya ya. Jadi nyokap gue nyuruh beli barang di Indomaret, terus gue nolak, dia marah. Itu gue tuh ngerasa gue tuh ada broken home gue. Gue tuh ngerasa mental health gue terserang.
Kayaknya nggak pernah ada kalau kayak gitu mah. Banyak nongkrong biasanya kalau cowok tuh stres, mendingan nongkrong aja lah daripada stres gitu. Pernah aku ini Mbak ikut tes MMPI, jadi kayak buat tahu gitu kan kita itu normal, depresi, atau misalnya ada bipolarnya gitu. Nah sempat pas aku ikut tes, aku pikir kayak aku tuh oh mungkin ada depresinya kali ya. Oh tapi ternyata enggak, normal gitu. Dan si tes itu kan nggak bisa bohong ya, si tes MMPI itu. Jadi ya aku seneng aja sih hasilnya normal gitu, karena aku pas jawab itu tuh bener-bener sesuai gitu sama apa keadaan aku gitu kan. Berarti sehat lah ya. Iya. Oke, kita lanjut. Kata selanjutnya itu ada healing. Healing itu menyembuhkan ya. Healing. Wah, itu healing gue banget sih. Healing kayak lebih buat nenangin jiwa ya. Healing itu proses memulihkan diri dari hal-hal yang membuat stres kali, gitu kali ya Mbak ya? Waktu buat lo sendiri, bener-bener menyenangkan diri lo sendiri sih. Atau refreshing kali ya. Ya mungkin tiap orang punya cara-cara healing tersendiri. Gue anaknya healing terus ya. Tapi abis healing stres lagi. Biasa yang pada ke puncak taunya macet ya kan. Ya jadi stres malah bukannya healing. Ya perlu, healing itu perlu. Jadi supaya lu bisa lari dari stres lu. Tapi sebenarnya kalau healing itu bisa juga bareng-bareng sama teman, ya kan, asik-asikan gitu. Nggak mikirin kerjaan dulu. Nah itulah healing biasa. Kalau gue sih kayak pergi liburan itu udah membuat gue tenang sih, kayak liburan ke alam-alam gitu. Senang hal-hal simple ya, jadi misalnya Sabtu Minggu kayak bisa jalan ke GBK gitu, terus misalnya ke tempat-tempat outdoor yang enak gitu, kayak misalnya kalau di Jakarta sekarang tuh lagi ada Sarinah kan sekarang diperbaruin ya tempatnya, jadi lebih ke situ sih, jadi ke outdoor itu bikin fresh lagi sih biasanya. Gue kalau healing sebenarnya arahnya nggak yang negatif sih. Yang penting kayak jalan-jalan aja ya, kayak keliling-keliling kota, terus ngelihat pemandangan-pemandangan. Jadi gue nggak yang aneh-aneh lah. Healing mah biasanya juga depan teras, ngopi sambil sebat itu juga udah healing, enak udah. Asli gitu. sih. Pakai gorengan ya. Udah healing. Hujan itu healing. Nggak harus jauh-jauh healing ya. Itu tadi gue jarang pergi. Healing gue adalah tidur. Tidur dan menanam tanaman nggak sih? Iya, nanam. Dan di rumah kan sebenarnya ada kolam ikan juga kan. Jadi kayak jadi kayak ya udah gue kasih makan ikan, gue liatin ikan. Itu healing sih buat gue, kayak ngelihat mereka menantikan suatu orang kasih makan kan, terus berebutan makanan, seru. Menyenangkan lah ya. Gitu. Terus lanjut ada overthinking. Overthinking tuh berpikir yang berlebihan. Overthinking itu aku banget sih. Terlalu banyak yang dikhawatirin, dipikirin kali ya. Overthinking itu sering mikirin hal-hal yang terlalu berlebihan lah mungkin ya. Stres tuh enggak, tapi kayak kepikiran aja gitu. Iya, melebih-lebihkan lah sesuatu yang harusnya sebenarnya simpel, lu bikin aduh pusing sendiri kan. Lu pernah nggak sih overthinking sama kerjaan lu sendiri? Pernah nggak? Kalau overthinking sama kerjaan sendiri pasti pernah sih. Sesekali, 2 kali mah pernah pasti. Gue pernah berpikir overthinking kalau dalam kerjaan kayak gue takut nggak bisa nih gitu. Padahal untuk kerjaan itu kalau emang kita yakin pasti bisa sih gitu. Oh pernah kayak, gue bisa nggak ya gitu. Ya hal apa aja deh, sesimpel kayak kadang-kadang gue misalkan tiket parkir ya ketinggalan di mobil atau di motor, terus kayak lupa gue bawa pergi, terus gue pasti overthinking sih. Sesimpel itu, gue orang overthinking banget. Pada saat kita ngerjain tugas gitu ya, atau bikin dokumentasi, ini udah cukup detail belum ya gitu, terus orang kalau baca dokumentasi ini ngerti nggak ya apa maksudnya gitu. Kalimat kata terakhir. Oke. Itu ada me time. Me time. Gue pengen sendiri, nggak mau diganggu orang. Waktu khusus buat diri sendiri kali ya. Jadi bebas mau ngapain aja gitu. Tapi sendirian aja. Mungkin ke mall sendirian, nonton film sendirian. Jadi gue kayak mau ngabisin waktu tuh hangout, tapi gue doang, gue nggak perlu ngajak teman-teman gue nongkrong di kafe sendirian. Sering-sering. Biasanya sih kalau misalnya abis kerja, karena aku tuh deket sama
Blok M ya. Aku kan pulang naik MRT. Nah, MRT kan nyambung tuh sama Blok M. Kalau lagi jenuh gitu, ya udah bisa turun di Blok M, jalan-jalan, terus ke salon gitu. Gue kalau me time memang ya selain itu gue berdoa, beribadah. Religius. Gue pengen bener-bener pengen sendiri, cobain sendiri kayak nanti gue pamer sama orang-orang, gue udah nyobain. Andalan banget, Cipetek juga banyak banget, aku sering Nah itu ya, makanan ya. Itu. Kedua, enak dia. suka banget, soalnya sampingnya juga Lawson. Iya, Lawson betul. yang gede. Betul, gede banget. Tempatnya juga bagus. Tempatnya bagus. Si Lawsonnya. Ini udah tandeman ya? Dua kaki sampingnya Lawson. Oke, udah segitu aja pertanyaannya. Siap. Jadi, gimana nih? Udah banyak belum kosakata yang diketahui kalian semua? Yes. So far so good lah ya. So far so good. Lulus Jaksel gue. Kita kan kerja di Jaksel, anak startup, kita kan harus familiar sama kata-kata kayak gitu. Semua kalimat tadi atau kata-kata tadi, yang mana yang paling lo sering denger atau yang sering lo lakukan? Healing, overthinking. Kayak di saat overthinking gue harus healing, mungkin masih ada hubungannya tuh. Oke guys, gue Syifa udah kelar nih ruang bicaranya. Thank you buat ruang bicara udah invite ke sini. Sudah jadi orang eksis di sini. Oke, see you. Thank you. Oke guys, thank you. Gue Anggiat, sign out. Bye. Oke, saya Avi. Thank you banget udah nonton Ruang Bicara. See you guys. Sampai nanti. Oke guys, gua Kaza. Thank you for watching Ruang Bicara from Jubelio. See you next time. Oke guys, thank you nih udah nonton Ruang Bicara. Gue Mario. Ciao.